Tuhan yang telah memilihku, Roh-Mu Kau taruh di dalamku. Kau memanggilku untuk rencana-Mu, beritakan Injil pada segala bangsa. Saat ku harus lewati sungai dan melintasi api, ku tahu tangan-Mu pasti menolongku. Engkau ada bersamaku. Ku percaya akan firman-Mu, ku pegang janji-Mu di sepanjang hidupku. Ku kan pergi penuhi panggilan-Mu, itulah kerinduanku. Kau Tuhan yang telah memilihku, Roh-Mu Kau taruh di dalamku. Kau memanggilku untuk rencana-Mu, beritakan Injil pada segala bangsa. Saat ku harus lewati sungai dan melintasi api, ku tahu tangan-Mu pasti menolongku. Engkau ada bersamaku. Ku percaya akan firman-Mu, ku pegang janji-Mu di sepanjang hidupku. Ku kan pergi penuhi panggilan-Mu, itulah kerinduanku. Oh, ku tak akan takut, ku tak akan berdiam sampai ku genapi rencana-Mu. Oh, ku percaya akan firman-Mu, ku pegang janji-Mu di sepanjang hidupku. Ku kan pergi penuhi panggilan-Mu, itulah kerinduanku, itulah kerinduanku. Penuhi panggilan-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita kembali saudara ingin merenungkan tema kita berkaitan dengan fokus 2026. Saudara, Tuhan mau kita menjadi murid kerajaan yang berbuah banyak. Nah saudara, untuk itu kita mau membuat goal 70042. Nah saudara, kita mau ingat ayat yang sangat penting yang kita mau renungkan, yaitu saudaraku Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, saudara, menurut ayat-ayat ini, saudara, untuk kita berbuah banyak, kita tidak perlu, saudara, bergumul ya dengan usaha keras untuk menghasilkan buah. Saudara, saya tidak pernah melihat pokok anggur yang mau berbuah, saudara. Dia berusaha keras untuk menghasilkan buah. Ya, kita tidak perlu bergumul dengan keras untuk bisa mengeluarkan buah-buah. Kenapa, saudara? Karena buah itu adalah hasil. Hasil dari apa, saudara? Nah, kalau kita lihat di dalam ayat ini, saudara, kata kunci yang sangat penting di sini adalah kata tinggal. Saudara, kalau kita mau berbuah, maka fokus kita adalah kita mesti tinggal. Ya, seperti carang-carang tinggal di dalam pokoknya. Ya, dan pokoknya tinggal di dalam carang-carangnya. Saling tinggal. Kita tinggal dalam Kristus, ya, Kristus tinggal di dalam kita. Nah, saudara, kalau kita saling tinggal, maka saudara, hasilnya adalah kita pasti berbuah. Kita nggak perlu bergumul keras untuk berbuah. Ya, saya tidak pernah melihat, saudara, pokok anggur itu bergumul. Ya, seperti dia, wah, saya harus menghasilkan buah. Wah, dia berusaha keras, ya. Wah, keluar satu buah. Wah, baru satu. Sulit sekali, kita harus berbuah lagi. Iya, keluar 2 buah. Saudara, nggak perlu seperti itu. Ya, pokok anggur itu tenang aja, saudara. Dia rileks. Ya, asal dia nempel pada pokok itu, saudara. Ya, itulah kata tinggal. Dia nempel, ya, terus menerus nyambung, berkomunikasi terus. Ya, nah itu, saudaraku, pokok anggur tinggal di dalam pokoknya, saudara. Carangnya tinggal di dalam pokoknya. Kemudian, saudaraku, Kristus, ya, sebagai pokok tinggal di dalam carangnya. Ya, firman-Nya tinggal di dalam carang-carangnya. Nah, apa yang terjadi? Kalau 2 hal ini, saudaraku, terjadi, hasilnya adalah sangat natural. Pasti, saudaraku, pokok-pokok itu akan berbuah lebat, akan berbuah banyak. Nah, saudara, ini kunci yang sangat penting. Inilah angka 7 tadi itu, saudara. Ya, jadi tiap hari kita mesti praktek, kita tinggal di dalam Kristus, firman-Nya tinggal di dalam kita, saudara. Kita tinggal di dalam Kristus, ya, caranya bagaimana, saudara? Lewat kita terus berkomunikasi, nempel pada Kristus, terus-terusan. Ya, seperti, saudaraku, gadget ini. Kalau dia terus, saudara, kontak dengan sumber listriknya, maka dia pasti nggak akan pernah, saudara, kehilangan kekuatan untuk, saudaraku, dia bisa running. Ya, demikian juga kalau kita, saudaraku, terus connect dengan sumber kehidupan kita, yaitu Kristus, saudara. Kita pasti akan terus-menerus mengalami kehidupan dari Kristus itu. Seperti, saudaraku, ya, kehidupan dari pokok itu mengalir ke dalam carang-carang itu, saudara. Sehingga carang-carang itu pasti akan menghasilkan buah. Nah, kalau, saudaraku, kita tinggal dalam Kristus, firman-Nya tinggal di dalam kita, apa yang terjadi, saudara? Kalau kita tuju tiap hari,
ya, tidak bolong dalam seminggu 7 hari. Kita terus, saudara, tinggal dalam Kristus. Firman-Nya tinggal dalam diri kita. Apa yang terjadi, saudara? Maka kita pasti mengalami nol. Nah, nol yang pertama apa, saudara? Ya, pikiran kita pasti, saudara, diubahkan. Ya, mengalami pembaharuan pikiran. Sehingga tidak ada pikiran-pikiran yang kotor, pikiran yang najis, pikiran duniawi, pikiran-pikiran dari kuasa gelap, pikiran-pikiran yang tidak benar, saudaraku. Pasti pikiran kita adalah pikiran yang serupa dengan Kristus. Pikiran Kristus sendiri. Wow, saudara, nol pikiran-pikiran najis, nol pikiran-pikiran duniawi, nol pikiran-pikiran yang gak benar, nol pikiran-pikiran dari kuasa kegelapan. Saudara, itu kalau kita praktek 7 setiap hari. Ya, kalau kita praktek 7 terus, saudara, maka yang kedua, nol yang kedua adalah nol hati yang penuh dengan kepahitan, saudaraku. Maka hati kita tidak akan, saudara, kita biarkan, saudara, untuk dikuasai oleh ya kemarahan, kepahitan, kegeraman, ya. Nah, hati yang, saudara, yang nggak benar, saudara, khususnya kepahitan, ini adalah dosa-dosa yang mendukakan Roh Kudus, saudara. Kita pasti tidak mau, ya, menyimpan dosa-dosa yang mendukakan Roh Kudus. Ya, kalau kita terus-menerus, saudaraku, praktek 7 tadi. Nah, kalau kita praktek 7 tadi, kita bukan hanya dapat 0, tapi juga kita pasti, saudaraku, punya angka 4 itu. Apa angka 4 itu, saudara? Masih ingat, saudara, kita bukan hanya harus, ya, ada di dalam latihan-latihan ibadah kita, ya, tetapi, saudaraku, kita juga mesti punya latihan badani. Walaupun latihan badani itu katanya, ya, sedikit gunanya, saudara, tapi ada gunanya, ya. Nah, kita mesti, saudara, berolahraga, menjaga kesehatan. Supaya apa, saudaraku? Ya, supaya kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Ya, mari kita praktekkan 4 ini, saudara. Menurut WHO, kalau kita 4 hari, saudara, dalam seminggu kita berolahraga, maka kita sehat. Ya, apa gunanya, saudaraku, kita sehat? Mungkin ada yang berkata, buat apa? Toh orang yang olahraga pendek juga umurnya. Ya, memang umur orang, saudara, di tangan Tuhan. Ya, tapi kenapa kita berolahraga? Bukan sekedar, ya, supaya kita panjang umur, tetapi, ya, ada ayatnya berkata, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Nah, kalau kita nggak jaga kesehatan, saudara, kita nggak memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Mari, saudara, tubuh kita milik Kristus. Kita harus jaga itu. Dan kita muliakan Tuhan dengan tubuh kita ini. Nah, yang terakhir, saudara, ya, kalau kita udah 7, kita pasti kosong-kosong, dan kita pasti praktek 4. Dan yang terakhir, saudara, kita pasti mau bersaksi kepada orang-orang. Jadi biarlah dalam seminggu kita berusaha, kita jadi saksi buat minimal 2 orang, saudara. Kita ceritakan kepada orang itu kesaksian kita, ya, kita ceritakan, ya, bagaimana kita mengalami Kristus, bagaimana kita, saudara, ya, mengalami Tuhan yang mengasihi kita. Kita ceritakan, ya, kita sampaikan Injil itu supaya orang itu juga mengenal Kristus. Saudara, kalau kita praktekkan ini, ya, kita terus-menerus tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka pasti kita otomatis berbuah banyak, saudara. Saya dorong, saudara, tetap semangat. Mari kita terus praktekkan 70042.
Tuhan memberkati kita.